Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah yang menyapa kita di hari yang kudus ini tertulis dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan bersuka cita dalam Tuhan. Di tengah-tengah ancaman virus COVID-19 ini, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah di minggu ini. Ternyata ancaman virus ini tidak menyurutkan semangat kita, kerinduan kita untuk mau tetap bersekutu bersama-sama dengan Allah. Yakinlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama kembali, bersama-sama bernyanyi, bersekutu, menyembah Tuhan di rumahnya yang kudus. Firman Tuhan pada hari ini memberikan pengharapan bagi kita di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab ini Petrus memberikan pengharapan kepada orang Kristen pada saat itu, meneguhkan kembali iman mereka supaya mereka tidak terombang-ambing. Karena pada saat itu orang Kristen mengalami penderitaan yang sangat dalam, penderitaan fisik, penderitaan psikis. Iman mereka diancam karena pada saat itu mereka dikejar, mereka ditindas karena kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Bahkan ada ajaran-ajaran palsu oleh guru-guru palsu atau pengajar sesat pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus dengan tegas berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 19, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan surat 2 Petrus ini bermaksud untuk mengingatkan mereka tentang panggilan Allah kepada mereka, dan juga supaya orang Kristen kuat bertahan dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami. Tidak meninggalkan Allah, tetapi berpegang teguh dan mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini kembali diperhadapkan kepada kita di tengah ancaman-ancaman kehidupan yang mungkin dapat menggoyahkan iman kita. Terlebih virus COVID-19 ini membawa dampak negatif yang sangat besar. Ancaman ekonomi, ancaman sosial, ancaman kesehatan, bahkan mungkin mengancam iman kita. Kita diperhadapkan dengan tekanan yang sangat berat yang berdampak dalam kehidupan kita masing-masing. Ekonomi kita yang mulai melemah, kehidupan sosial kita pun diancam, di mana kita tidak boleh bertemu dengan kerabat, sahabat,
teman, saudara seiman kita. Karena untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini, kesehatan kita pun diancam. Kita takut jika terkena virus ini, dan dengan ekstra kita menjaga kesehatan kita. Bahkan iman kita pun diancam. Seolah-olah pikiran kita berkata, di manakah Engkau Tuhan? Dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih banyak persoalan, pergumulan, beban yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, kita diajak jangan putus berpengharapan kepada Allah. Dan firman ini mengingatkan kita supaya kita memiliki sifat-sifat rohani untuk menghadapi segala penderitaan, segala cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama, sifat rohani itu adalah kebajikan. Di ayat 5, berani mempertahankan kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah adalah sumber pengetahuan kita. Dan iman timbul akan pendengaran firman Allah. Yang kedua, penguasaan diri. Kemampuan untuk menguasai diri, melawan keinginan daging, hawa nafsu. Terlebih pada masa-masa sulit ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah seharusnya kita tinggalkan segala keinginan daging kita. Tidak lagi melakukan dosa, tetapi meminta pengampunan kepada Allah. Yang ketiga, ketekunan. Dalam bahasa Batak, habengeton. Kita harus sabar dalam menghadapi persoalan hidup, beban hidup, penderitaan, dan cobaan dalam hidup kita. Tekun menghadapi semuanya. Artinya tidak menyerah dalam menghadapi penderitaan dan cobaan ini. Tekun menghadapi semuanya dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kemudian yang keempat, kesalehan, taat dan tunduk kepada Allah. Jika pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diharuskan beribadah keluarga, mari kita pakai momen ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama dengan keluarga beribadah, menyembah Allah, berdoa dan memohon kepada Allah. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, kasih. Jika kita mengasihi Allah, maka kita pun harus mengasihi sesama kita manusia. Meskipun saat ini kita terbatas untuk berjumpa dengan kerabat, sahabat, teman, bahkan saudara seiman, yang pasti itu bukan menyurutkan kasih kita kepada sesama kita, tetapi itu adalah dalam rangka untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ini. Justru pada saat ini kita diajak untuk mau berdamai dengan orang lain. Kita diajak untuk mendoakan diri kita sendiri. Kita diajak untuk mendoakan keluarga kita. Kita diajak untuk mendoakan sesama kita. Bahkan saat ini kita diajak untuk mendoakan orang-orang atau saudara kita yang sedang terkena virus COVID-19 ini, supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Kita juga diajak untuk mendoakan saudara kita, para medis, di mana mereka sedang berusaha untuk menangani pasien pada saat ini. Dan bahkan kita diajak untuk saling membantu, mengulurkan tangan, memberikan pertolongan kepada saudara kita yang saat ini mengalami kesusahan dan keterpurukan karena ekonomi yang mulai melemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini memberi pengharapan bagi kita. Kita adalah orang yang terpilih, yang telah dikuduskan oleh Allah dan kepunyaan Allah sendiri. Jika kita adalah kepunyaan Allah, maka percayalah Allah akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Allah akan senantiasa memberikan kasih karunia-Nya, memberikan pertolongannya di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Allah tidak mungkin membiarkan kita terpuruk, menangis, sedih karena penderitaan yang kita alami. Terlebih virus COVID-19 ini yang sudah mewabahi dunia ini, bahkan negara kita. Virus ini pasti berakhir. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha adil dan penuh kasih. Allah akan menyelamatkan kita dan memberikan pertolongan kepada kita dalam menghadapi cobaan dan penderitaan ini.
Bersabarlah dalam pengharapan, jangan putus berpengharapan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu pada saat ini, di mana kami telah mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui firman yang pada saat ini diperdengarkan. Kiranya firman ini menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami. Kami semakin berpengharapan akan Engkau ya Allah. Di tengah-tengah ancaman yang terjadi pada saat ini, wabah virus COVID-19, di mana kesehatan kami diancam, kehidupan sosial kami diancam, bahkan iman kami pun diancam oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui kekuatan tangan-Mu, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, kami kuat menghadapi itu semua. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para medis yang sedang berusaha menangani pasien-pasien yang menderita virus COVID-19 ini. Kuatkan mereka ya Allah, berikan hikmat yang daripada-Mu. Kiranya mereka dapat sabar, tabah dan kuat untuk menghadapi penderitaan ini. Saudara-saudara kami yang sedang menderita penyakit karena virus COVID-19 ini, Engkau adalah sumber kesembuhan. Berikan mereka kesembuhan ya Tuhan, sehingga mereka dapat kembali bersuka cita dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami, kami tidak berputus pengharapan akan Engkau. Dan kami yakin dan percaya pada waktunya Engkau akan memberikan keselamatan bagi kami, bagi dunia ini, bagi bangsa kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.